Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jember. Bagaimana kabar keluarga kalian semua? Papa, mama, adik, kakak. Bagaimana? Semua sehat? Ya, puji Tuhan. Adik-adik, virus corona hingga saat ini masih bertebaran di sekitar kita. Karena itu, tetaplah jaga kesehatan. Istirahat yang cukup ya. Jangan melean, main game sama melean itu tidak baik ya. Jangan lupa untuk berolahraga juga. Makan makanan yang sehat, makanan yang disediakan oleh mama ya di rumah itu lebih sehat. Dan yang jelas pasti bersih ya. Mama yang masak ya kan. Jadi tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita pujikan lagu Selamat Pagi Bapa. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah pada hari ini kami lakukan bersama-sama di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaannya, dan yang kasih setianya itu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dasar ibadah kita pada minggu hari ini kita ambil dari kitab Mazmur ya. Mazmur 133 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sudah ketemu Mazmur 133 ayat yang pertama? Oke. Mari kita baca bersama-sama ya kalian di rumah. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga adalah tempat di mana Allah membimbing dan mengarahkan kita, mengenal Allah ya melalui keluarga.
akan kasih sayang Tuhan yang begitu ajaib. Melalui siapa? Melalui orang tua kita, melalui ayah, melalui ibu, melalui nenek kalau kalian ada yang bersama-sama dengan nenek. Ya. Berkat dan pengetahuan yang takut akan Tuhan. Bagaimana belas kasih Tuhan yang besar itu, ya, diajarkan kepada kita melalui keluarga. Nah, tema ibadah pada pagi hari ini adalah aku mengasihi keluargaku. Karena itu, mari sekali lagi kita memujikan dan meninggikan nama Allah dengan bernyanyi lagu "Oh Betapa Indahnya". Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berurapan di kepala Harun yang terjanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Berkah dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berurapan di kepala terjanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkah-berkah dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ini merupakan kesempatan yang baik buat kita. Bahwa kita sebagai anak cucu Adam seringkali melakukan pelanggaran. Kita ingin sekali mengasihi Tuhan, tapi di satu sisi kita memiliki sebuah kecenderungan untuk berbohong. Ya, kita memiliki kecenderungan mencuri. Bukan mencuri ngambil loh ya. Kita mencoba mencuri kemuliaan yang harusnya untuk Tuhan, itu untuk kita sendiri. Artinya kita menjadi sombong, tinggi hati oleh karena kepandaian kita. Kita lupa bahwa itu pemberian Allah. Nah, karena itu mari bersama-sama kita menghampiri kuasa Tuhan. Kita bersama-sama merendahkan hati kita dan mengakui dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami datang pada pagi hari ini Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari bahwa kami memiliki kecenderungan untuk melukai hati Tuhan, melukai hati Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kami. Karena itu Tuhan kami mengaku dosa. Kami bersama-sama menyadari akan kelemahan kami. Kami sudah membuat Tuhan kecewa karena kami memberontak kepada orang tua, kami melawan mereka. Padahal mereka begitu mengasihi kami, mereka berjuang bagaimana mendidik kami, menolong kami, untuk kami menjadi pandai
menjadi semakin mengasihi Tuhan. Kami lupa bahwa Allah mendidik kami melalui mereka juga. Tuhan ampuni kami jika di dalam kami bergaul dengan teman-teman, dengan saudara, kami berkata-kata yang tidak pantas, yang tidak sepatutnya kami katakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyesali hal itu. Tolong kami ya Allah, supaya kami di dalam hidup kami senantiasa dimampukan untuk mentaati firman Tuhan. Karena sungguh kami menyadari bahwa kedagingan kami sangat terbatas dan kami sangat bergantung kepada kuasa Tuhan untuk mentaati firman-Mu. Bapak, terima kasih untuk belas kasih Tuhan yang besar di dalam Yesus Kristus. Kami mengaku dan menyesali akan dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Adik-adik, saya undang bangkit berdiri ya. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Yesaya 12. Sudah ketemu Yesaya 12? Oke, mari kita baca ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yesaya 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dan dari mata air keselamatan. Amin. Oke, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ada sebuah pujian dari teman kalian yaitu Caca yang akan menceritakan bagaimana Tuhan mengizinkan apa yang terjadi dalam hidup ini untuk kebaikan kita. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita saksikan pujian dari teman kita Caca, Waktu Tuhan. Semua untuk kebaikanku bila
luar biasa ya. Puji Tuhan. Kita baru saja menyaksikan bagaimana talenta Tuhan yang diberikan. Nah, saya yakin kalian itu memiliki talenta yang mungkin tidak seperti Caca, tetapi kalian pasti punya, ya. Karena itu gali, ya, kembangkan apa yang menjadi talenta yang Tuhan berikan kepada kalian. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Mazmur, ya, Mazmur 133. Ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Dan kali ini akan disampaikan oleh Bu Naning. Ya. Tapi sebelumnya mari kita bernyanyi bersama-sama lagu yang berjudul Kau Berfirman. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Adik-adik sekalian, kita pagi hari ini akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan agar dapat menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan 3. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami pada pagi hari ini, sekelompok anak-anak GKJW Jemaat Jember, para remaja yang Kau kasih, akan bersama-sama menikmati sabdamu, menikmati sapaan firman-Mu. Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan-Mu atas anak-anak sekalian, atas kami semua.
Kiranya Engkau berkenan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah atas hidup kami. Dan hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjabarkan firman-Mu ini, kiranya Engkau urapi, Engkau pimpin, sehingga apa yang terucap dan terungkap, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca bersama-sama. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Berbahagialah setiap kita yang membaca, setia merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Adik-adik sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak adik-adik untuk menikmati waktu pagi, apa yang adik-adik alami, apa yang adik-adik rasakan ketika pagi hari. Mari kita bersama membayangkan suasana pagi. Ketika kita membuka mata kita di pagi hari, pastinya kita merasakan udara yang segar, kita merasakan hari yang baru, melihat titik-titik embun yang ada di halaman, di dedaunan ataupun rumput-rumput. Adik-adik sekalian, apa yang kita pegang terasa dingin sekali. Nah, sebaliknya, apa yang adik-adik rasakan ketika pagi hari tidak ada embun, ketika pagi hari udara tidak segar, pastilah kita merasakan kekeringan, pastilah kita merasakan kekepengapan. Baiklah, kita melihat embun, tentu kita merasakan kesegaran pagi yang mendorong kita untuk mensyukuri berkat Tuhan dan merasakan bahwa kesegaran itu hilang ketika embun tidak ada. Mari adik-adik kita kembali kepada firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan Mazmur 133 pagi ini, kita belajar tentang makna hidup bersama. Di dalam teks ada kata saudara-saudara. Hal ini bisa merujuk kepada keluarga secara jasmani, bisa keluarga inti maupun keluarga besar. Bisa juga keluarga yang sebangsa dan setanah air, atau sesama ciptaan Tuhan, baik yang seiman maupun tidak seiman. Sebagaimana kita sesama ciptaan Tuhan, pastinya Tuhan menginginkan kita untuk hidup rukun, menciptakan suasana damai. Karena itu, renungan pagi ini saya beri judul Hidup Rukun Mendatangkan Berkat. Adik-adik, mau hidup rukun? Siapa yang ingin hidupnya tidak damai? Mari kita memaknai, merasakan, merenungkan makna kerukunan. Kata kerukunan di dalam firman Tuhan Mazmur 133 ini bukan hanya baik, tetapi juga indah. Dan kerukunan bukan hanya indah, tetapi juga baik. Karena di dalam firman Tuhan jelas sekali, alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
apabila saudara-saudara tinggal bersama dalam damai sejahtera. Penulis kitab Mazmur atau pemazmur yaitu Raja Daud mengungkapkan kerinduannya yang besar akan sukacita yang besar bila menyaksikan umat Allah yang terdiri atas berbagai suku melakukan ibadah bersama dengan rukun. Mazmur 133 adalah nyanyian ziarah tentang 12 suku Israel dari seluruh bumi yang datang ke Yerusalem untuk beribadah setiap tahun pada hari raya tertentu yang mewajibkan kehadiran mereka untuk berkumpul di bait Allah. Kalau sekarang istilahnya reuni. Selain suku-suku Israel, orang-orang non-Yahudi yang mengagumi Allah Israel juga datang beribadah kepadanya. Adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat di sini sang pemazmur sangat merindukan setiap masyarakat dan anggota keluarganya memahami dampak besar hidup rukun yang digambarkan dengan minyak urapan dan embun gunung yang menyegarkan. Di dalam kitab Mazmur 133 ayat 2, di sini diibaratkan seperti minyak yang baik, minyak pilihan. Minyak yang baik atau minyak pilihan adalah minyak urapan yang langka, istimewa, dan mahal harganya. Minyak ini dituangkan ke atas kepala Harun dari janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini adalah minyak untuk mentahbiskan atau mengangkat imam Harun untuk menjadi imam yang dipilih oleh Tuhan. Minyak ini untuk pengurapan dan mensucikan Imam Harun untuk menjalankan tugas pelayanannya. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, bisa dibayangkan ketika minyak ini dituangkan, maka bau harum semerbak mewangi memenuhi seluruh sudut ruangan dan sekelilingnya. Demikianlah halnya digambarkan. Kalau kita hidup damai dan rukun, kita membawa dampak positif yang luar biasa bagi tubuh kita sendiri, serta menjadi berkat bagi sesama kita. Dan hal yang kedua yang terdapat di dalam bacaan kita di ayat 3, kerukunan itu diibaratkan seperti embun gunung Hermon. Bangsa Israel juga merasakan hal yang sama dengan kita. Bangsa Israel juga merasakan bahwa embun yang dari Gunung Hermon merupakan berkat Tuhan. Seandainya ketika bangun pagi tidak ada embun dimanapun, maka bangsa Israel juga akan merasakan bahwa kesegaran telah hilang. Bangsa Israel juga menjadikan embun itu sebagai simbol berkat Tuhan. Di dalam kitab Ratapan 2 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita menerima berkat Tuhan itu ketika pagi hari. Karena itu penting sekali ketika pagi kita harus menghampiri kuasa tahta kasih karunia Tuhan untuk menyambut berkat Tuhan yang luar biasa. Dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita ataupun bangsa Israel merasakan kesegaran embun pagi, mereka merasakan keindahan dan kesegaran bagi kehidupan mereka. Mereka juga mengingat bahwa Allah yang memberikan embun pagi bagi mereka. Allah yang memberikan berkat kehidupan yang indah dan segar bagi mereka. Dengan melihat dan merasakan embun pagi ini, mereka dapat mensyukuri kehidupan yang indah pemberian Tuhan. Perlu kita sadari adik-adik bahwa embun pagi ini
tidak hanya merupakan berkat untuk satu orang saja atau untuk bangsa tertentu, kelompok tertentu, tetapi semua orang dapat menikmati kesegaran embun pagi ini. Embun ini merupakan berkat Tuhan bagi semua orang. Daud menggambarkan kehidupan bersama yang rukun itu bagaikan embun yang dari Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Itu berarti kehidupan bersama yang rukun adalah berkat Tuhan yang patut untuk disyukuri. Kehidupan bersama yang rukun adalah kesegaran yang diberikan Tuhan bagi semua orang. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti embun yang mengalir dari Gunung Hermon ke Bukit Sion, demikian Allah akan mengalirkan berkat-berkat-Nya. Berkat dan urapan mengalir dari atas ke bawah. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari ada atasan, ada bawahan, ada orang tua, ada anak. Jadi berkat itu turun dari Tuhan ke kepala, turun ke janggut dan ke jubah. Allah mengalirkan kasih berkat dan lain-lainnya dari atas atau dari kepala atau pemimpin atau orang tua kita dan mengalir ke bawah ke anak cucunya. Nah, terlebih di dalam kehidupan keluarga, kerukunan itu sangat diperlukan. Dan kita tahu adik-adik sekalian bahwa keluarga merupakan harta yang paling berharga. Di dalam keluarga inilah adik-adik kita dapat berbagi suka dan duka, tumbuh bersama. Apa yang dirasakan salah satu anggota keluarga akan berdampak pula bagi anggota keluarga yang lain. Dan setiap anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya tinggal bersama, diam bersama. Kalau itu dilakukan dengan rukun, dengan damai, maka itu sungguh merupakan hal yang baik dan luar biasa indahnya. Kehidupan yang rukun ini tentulah menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga kita yang patut kita syukuri. Adik-adik sekalian, setiap orang percaya itu telah dibangun, telah dibentuk oleh keselamatan sebagai anugerah Allah. Telah menerima Kristus, telah diberi anugerah Roh Kudus yang diam di dalam hatinya, yang menguasai kehidupannya. Karena itu, keluarga iman Kristen itu dibangun atas dasar kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan akan mengalir terus sampai ke bawah. Kalau semua bagian dalam keluarga, baik itu suami, istri, dan anak-anak, menjalankan tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawabnya dengan baik, maka kasih Tuhan tidak akan putus dan akan terus mengalir. Ketika di dalam keluarga memiliki sikap taat kepada Tuhan dan saling memberikan cinta atau kasih yang sehat, sepenuh hati dan tulus kepada istri atau suami, dan juga kepada anak-anaknya, serta anggota keluarga yang lain. Demikian pula anak-anak memiliki rasa hormat dan patuh kepada orang tua, maka kehidupan keluarga kita akan menjadi baik dan penuh dengan sukacita karena berlimpah kasih dan berkat Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita jangan lupa ada hal yang menghalangi berkat turun atas kita. Kita bukanlah orang yang sempurna. Dalam hidup kita juga sering melakukan hal yang tidak benar. Kita seringkali belok, meninggalkan kehendak Allah, meninggalkan perintah Allah. Dan itu mengakibatkan dosa bagi kita. Dan dosa inilah yang mengakibatkan keterpisahan, menciptakan ketidakharmonisan dan kebencian. Syukur kepada Tuhan
Kalau kita menyadari bahwa kita memiliki kesalahan dan dosa, Allah memberikan jaminan pengampunan kepada setiap orang yang mau rendah hati memohon pengampunan kepadanya. Seperti janjinya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan Allah akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga kita, mengembalikan keharmonisan kepada kita ataupun manusia yang lain. Jadi kerukunan itu sangat penting di dalam keluarga kita. Kerukunan itulah yang menjadi berkat yang luar biasa. Sama seperti minyak yang mengurapi Harun yang berasal dari Allah. Ketika ada persoalan di dalam keluarga, mari kita segera membereskan agar minyak urapan tadi tidak terlewat dari kita. Ketika kita ada persoalan di dalam pertemanan, mari segera kita bereskan. Mari kita belajar bertanggung jawab dan hidup di dalam kasih yang tulus. Sebagaimana tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Silakan adik-adik membaca Alkitab dari Efesus 4 ayat 32. Sudah ketemu? Demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ketika kehidupan yang rukun ini ada di tengah-tengah keluarga, maka berkat Tuhan akan terlihat dan dapat dirasakan dalam keluarga kita. Bahkan tidak hanya di dalam keluarga kita saja, berkat Tuhan juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Berkat Tuhan yang sangat baik dan indah di dalam keluarga kita ini harus kita jaga. Yang menjaga siapa saja, bukan hanya tugas perorangan dari masing-masing anggota keluarga, tetapi semua anggota keluarga bertugas menjaga kerukunan ini. Semua anggota keluarga menjadi penjaga untuk tetap terjalinnya kerukunan di tengah keluarga. Kita adalah satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Dan hendaknya kita dapat menjadi contoh bagi keluarga lain di sekitar kita. Sehingga keluarga kita dapat menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, dapat menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi sesama. Jika demikian, alangkah lebih baiknya jika kita turut menciptakan serta menjaga keindahan kerukunan umat Allah. Mari kita cintai keluarga kita. Biarlah segala berkat yang kita terima sebagai berkat keluarga kita. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita rangkai cerita indah yang penuh berkat di dalam keluarga kita melalui kehidupan kita. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita melakukan pengakuan iman rasuli. Karena itu adik-adik saya undang untuk bangkit berdiri. Ayo bersama-sama kita
dengan teman-teman dan saudara kita melakukan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan telah kita dengarkan. Dan saatnya kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita masuk di dalam doa. Allah, sumber pengharapan kami, Allah yang kami sembah dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau telah berfirman kepada kami, Engkau telah memberikan tanggung jawab kepada kami sebagai anak-anak-Mu untuk dapat mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera di muka bumi ini dengan menciptakan kerukunan. Ya Tuhan, mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi pembawa damai, untuk menjadi pembawa sukacita. Bapa Surgawi, pada saat ini kiranya Engkau memampukan kami, menolong kami untuk dapat menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Bapa, di tengah-tengah ibadah ini kami juga bersama-sama memohon berkat-Mu, memohon pertolongan-Mu atas kehidupan anak-anak kami, generasi muda penerus bangsa kami, penerus GKJW ini Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ya Allah, mulai yang masih dalam kandungan, anak-anak kami balita, anak-anak kami pratama, madya, remaja, maupun yang dewasa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagi mereka yang saat ini sedang dalam masa pertumbuhan, berkatilah Tuhan, mampukanlah mereka Tuhan untuk terus bertumbuh dan semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Juga kami menyerahkan anak-anak kami yang masih dalam masa studi. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berikan kemampuan dan kesanggupan di dalam belajarnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Mereka harus belajar secara daring. Mohon Tuhan, berikan kepada mereka semangat supaya mereka tidak mengalami kebosanan. Biarlah mereka tetap memiliki pandangan, memiliki hati, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir. Berkatilah mereka supaya mereka dapat menyelesaikan dengan penuh semangat. Bagi mereka yang telah lulus dan saat ini menantikan pekerjaan, mohon bimbingan dan penyertaan-Mu Tuhan supaya mereka menemukan pekerjaan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu, kiranya Engkau jagai mereka, Kau amankan mereka, Engkau lindungi mereka dari pergaulan yang tidak Engkau kehendaki, supaya mereka nantinya tumbuh menjadi warga gereja yang bertanggung jawab, warga gereja yang memiliki rasa takut kepada Tuhan dan memiliki kerinduan untuk dapat menjadi berkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pamong, para pengurus KPAR ataupun semua badan komisi, juga majelis jemaat. Terlebih lagi kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, GI maupun guru Injil maupun Vikar. Kami serahkan ke dalam tangan penguasa-Mu Tuhan. Kau berkati mereka dengan keluarga mereka, supaya mereka hari demi hari terus Engkau berkati dan Engkau berikan semangat yang menyala-nyala di dalam melayani Engkau.
Tuhan yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember, dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, supaya mereka di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tetap menggantungkan pengharapan kepada Tuhan, dengan tidak khawatir, dengan tidak putus asa, tetapi terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Bagi saudara kami yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh, mengalami pemulihan, dan sedang menantikan kesembuhan dari Tuhan, tolong Tuhan Kau jamah dan sembuhkan, supaya mereka merasakan sukacita karena Tuhan telah menyembuhkannya. Tuhan yang penuh kasih, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang memberkati kami, menuntun kami, membersamai kami hari demi hari. Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami dengan luar biasa. Dan Engkau telah memberikan kepada kami kecukupan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami saat ini untuk dapat bersama-sama memberikan persembahan, sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Mohon Tuhan kiranya Engkau berkenan menyucikan berkat persembahan yang telah kami kumpulkan ini, agar layak dan dapat digunakan bagi pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau-lah Allah yang menjadi bagian kami, Allah lah yang mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sesaat lagi kami akan undur dari tempat peribadahan ini. Mohon kiranya Tuhan sendiri yang menuntun kami, memberkati kami, memberikan kepada kami genggaman tangan yang erat, agar kami tidak jatuh, agar kami dapat melangkahkan kaki kami dengan penuh percaya, sebab Tuhanlah yang menjadi pandu kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala doa yang kami naikkan hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti kita tahu semua bahwa Allah itu telah memberikan kepada kita banyak sekali berkat. Ya. Paling sederhana, sepanjang malam kalian tidur dalam penjagaan dan peliharaannya. Pagi bangun buka jendela, kita menikmati udara yang segar. Kita diberikan kesemangat, kesehatan, ya. Melihat keluarga semua dalam sehat, itu semua berkat yang luar biasa. Karena itu adik-adik, saya mengajak kita bersama-sama mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, kita kumpulkan, dan nanti pada hari Minggu, nanti sore begitu, atau malam, kalian bisa menaruh persembahan itu di kotak yang sudah disediakan bersama-sama dengan Papa Mama, ya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bersyukurlah. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan apa yang sudah kita kumpulkan itu ya kepada Tuhan. Karena itu marilah bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara kami dengan baik. Kami mengalami bagaimana cinta-Mu kepada kami melalui ayah, melalui ibu, melalui kakek nenek, melalui paman, melalui keluarga besar kami. Betapa Engkau mencintai kami semua, Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur karena kami memiliki kesempatan yang baik untuk menyampaikan rasa syukur kami dengan kami bersama-sama mengumpulkan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang kami kumpulkan berkenan di hati Tuhan. Biarlah itu menjadi bau yang harum. Dan biarlah setiap tangan yang sudah mengumpulkan Tuhan berkati. Supaya kemurahan Tuhan nampak melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, ibadah remaja secara online pada pagi hari ini akan berakhir. Marilah kita tetap menyerahkan dan mempercayakan keluarga sepenuhnya kepada tuntunan Roh Kudus yang senantiasa membimbing, menyertai dan memberikan penghiburan hari demi hari. Ada sebuah berita pengutusan ya dari 1 Petrus. Ya. Dari 1 Petrus ayat yang 1 Petrus 5 pasal yang kelima ayat yang ke-10. Sudah ketemu? 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Adik-adik, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya. Pesan saya, ya, tetaplah setia dalam mengikut Tuhan di tengah situasi apapun. Karena Tuhan adalah gembala yang baik dan yang setia. Yang selalu menjaga kita dimanapun dan kapanpun. Mari kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu,
Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, kita telah mengikuti peribadahan dari awal hingga akhir, dan saat ini kita akan pulang, kita akan melanjutkan kehidupan kita dengan bimbingan Tuhan. Satu hal yang jangan lupa, kita menjadi pembawa misi Tuhan, menjadi pembawa kabar damai sejahtera, pembawa kerukunan. Terlebih di dalam keluarga kita harus saling membantu, saling menolong, saling melengkapi, supaya di dalam keluarga kita tercipta indahnya kerukunan itu. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus memampukan kita setiap pribadi yang mengasihi Tuhan senantiasa menciptakan hidup rukun dan menjadi berkat saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Nah adik-adik, kita akhiri ibadah online kita hari ini. Ingat, di situasi yang sulit saat ini, kita harus tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa, Tuhan Yesus memberkati.